Kita semua kan dari kecil diajarin mantra yang sama. Kerja keras itu pangkal kaya. Bangun pagi, pulang malam, lembur terus-terusan. Kita percaya banget kalau semua pengorbanan itu bakal ada hasilnya. Tapi pernah kepikiran nggak? Gimana kalau ternyata kerja keras saja tuh nggak cukup? Pernah nggak sih ngerasain hal yang kayak gitu? Udah kerja banting tulang, ngasih semua yang kita punya. Tapi pas lihat rekening atau mikirin masa depan, rasanya kok kayak lari di tempat ya? Kalau iya, tenang. Kamu nggak sendirian. Ada satu kutipan yang, pas banget ngegambarin perasaan ini. Hidup tetap terasa sempit dan rapuh secara finansial. Ini tuh rasa cemas pas lihat tagihan datang padahal baru aja gajian. Rasa aman yang kayaknya tuh jauh banget di depan sana. Nggak peduli seberapa keras kita udah berusaha. Oke, sekarang kita coba bedah deh. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kita sebut aja ini paradoks kerja keras. Kenapa keringat dan waktu yang kita keluarin sering banget nggak sebanding sama rasa aman finansial yang kita pengen? Yuk kita cari tahu bareng. Coba deh lihat perbedaannya. Di kepala kita, keyakinannya kan gini, kerja keras pasti nanti sukses secara finansial. Tapi realitanya, seringkali beda banget. Kita malah kejebak di siklus yang melelahkan. Kerja keras buat bayar tagihan, abis itu kerja keras lagi. Gitu aja terus. Nah, ini yang penting banget buat dicatat. Masalahnya tuh bukan di etos kerja kamu. Kamu udah kerja keras banget kok. Masalahnya ada di tempat lain, di satu kepingan puzzle yang mungkin nggak pernah kita pelajari di sekolah. Dan inilah dia kepingan puzzle yang hilang itu. Ilmu uang. Tunggu dulu. Ini bukan soal gimana caranya cepat kaya ya. Ini tuh soal pemahaman dasar tentang uang yang benar-benar bisa mengubah nasib keuangan kamu. Jadi apa sih ilmu uang itu? Gampangnya gini deh. Anggap aja ini kayak peta. Peta buat ngelola, ngejaga, dan yang paling penting, ngembangin uang kamu. Tujuannya simpel, biar kerja keras kita itu benar-benar ngebangun masa depan, bukan cuma buat bertahan hidup dari bulan ke bulan. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Ada beberapa aturan main soal uang yang jarang banget dibahas. Nah, ngertiin aturan-aturan ini tuh yang ngebedain antara orang yang terus-terusan berjuang sama orang yang ngebangun keuangan pakai strategi. Aturan nomor 1, dan ini penting banget, sistem itu selalu ngalahin usaha. Kenapa? Karena kita manusia punya energi dan waktu yang terbatas. Tapi sistem keuangan yang pinter, dia bisa kerja buat kamu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, bahkan pas kamu lagi tidur. Itu bedanya. Aturan kedua, uang itu nggak pernah hilang. Dia cuma pindah tempat. Pindahnya kemana? Ya mungkin ke kopi yang kita beli tiap pagi, ke langganan aplikasi yang udah lupa, atau ke cicilan barang yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Jadi langkah pertama buat ngendalin uang adalah dengan tahu persis kemana aja perginya. Nah, ini nih mitos paling bahaya yang banyak banget orang percaya. Gaji besar pasti aman. Kita sering kan ngayal, coba aja gaji gue naik. Padahal kenyataannya kenaikan gaji seringkali malah jadi pintu masuk ke masalah yang lebih gede. Soalnya angka yang paling penting itu bukan seberapa gede gaji kamu, tapi seberapa besar selisih antara yang masuk sama yang keluar. Kalau selisihnya tipis atau malah minus, ya gaji puluhan juta pun gak akan pernah kerasa cukup. Aturan keempat ini benar-benar soal ngubah pola pikir. Menabung itu tindakan, bukan sisa-sisa. Kebanyakan orang kan nabung dari sisa uang di akhir bulan, yang seringnya ya nol. Jalan yang benar itu justru sebaliknya. Terima gaji, langsung sisihin buat tabungan duluan, baru deh hidup dari sisanya. Ini soal disiplin, bukan gede-gedean nominal. Aturan kelima, pahami utangmu. Nggak semua utang itu sama loh. Ada utang produktif, yang dipakai buat beli aset, misalnya modal usaha atau properti. Terus ada juga utang konsumtif yang dipakai buat biayain gaya hidup, kayak beli mobil baru atau gadget terbaru. Pastiin kerja kerasmu itu buat ngebangun masa depan, bukan buat bayar gaya hidup di masa lalu. Coba deh renungin kalimat ini. Gaya hidup yang tidak terkendali lebih berbahaya daripada kemiskinan. Kok bisa? Karena biasanya pas pendapatan kita naik, gaya hidup juga ikut-ikutan naik. Nah ini jebakan yang bisa bikin orang bergaji besar malah ngerasa lebih miskin dari sebelumnya. Aturan ketujuh, ini analoginya keren banget. Uang tanpa tujuan itu persis kayak air tanpa wadah. Gampang tumpah, gampang menguap, dan susah banget dikumpulin lagi. Uang itu butuh tujuan yang jelas. Jadi, solusinya, kasih tiap rupiah kamu sebuah pekerjaan. Sebagian kerja jadi dana darurat. Sebagian lagi kerja buat pendidikan anak. Sebagian buat DP rumah. Sebagian buat pensiun. Kalau uang kamu punya tujuan yang jelas, kamu otomatis jadi lebih disiplin buat ngejaganya. Terus, apa hubungannya semua ini sama kerja keras kamu tadi? Simple banget. Ilmu uang ngasih kamu arah. Ilmu ini ngubah energi yang kamu keluarin setiap hari dari yang tadinya cuma buat bertahan, jadi buat membangun masa depan. Dan ini
Ini adalah inti dari semua obrolan kita. Kerja keras tanpa arah hanya melanggengkan kelelahan. Tanpa ilmu uang, kerja keras kita cuma jadi siklus yang nggak ada ujungnya. Kerja, capek, uang habis, terus ulang lagi dari awal. Bayangin deh, ilmu uang itu kayak sebuah tuas. Dia melipat gandakan kekuatan dari kerja kerasmu. Semua jam lembur dan pengorbananmu itu diubah jadi batu bata yang kokoh buat ngebangun masa depan, bukan lagi cuma buat nambal kebocoran hari ini. Jadi, sebelum kita selesai, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan. Pertanyaan yang perlu kamu tanyain ke diri sendiri tiap hari. Sekarang bukan lagi apa aku udah kerja cukup keras, tapi semua kerja kerasku ini tujuannya kemana sih? Karena pada akhirnya tujuan itu selalu mengalahkan kecepatan. Selalu.